Nama saya Fitratul Kamila. Saya akan melanjutkan di poin yang kedua, yaitu mengenai upper struktur atau struktur bagian atas. Struktur bagian atas Hotel Mercure di Jalan Heksa Patarani, Makassar. Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia tahun 2002. Struktur atas ini terdiri atas kolom, plat, balok, dinding geser, dan tangga yang masing-masing mempunyai peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu kolom. Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, seri T15-199103 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan kepada fondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan juga beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan tarikan dan material yang tahan tekanan. Besi itu adalah material yang tahan tarik, sedangkan beton adalah material yang tahan tekan. Berikut skema pada Hotel Mercure. Yang kedua yaitu balok. Balok juga merupakan pekerjaan beton bertulang. Balok merupakan bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Fungsinya adalah sebagai rangka penguat horizontal. Yang ketiga yaitu plat lantai. Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, jadi merupakan lantai tingkat. Plat lantai ini didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Untuk ketebalan pada plat lantai itu sendiri tergantung oleh 3 faktor. Yang pertama, besar landutan. Yang kedua, lebar bentang atau jarak antar kolom. Dan yang ketiga, bahan konstruksi dan juga plat lantai itu sendiri. Yang keempat, yaitu tangga. Tangga merupakan suatu komponen struktur yang terdiri dari plat, bordes, dan anak tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya. Tangga mempunyai macam-macam tipe, yaitu ada tangga dengan bentang arah horizontal, tangga dengan bentangan ke arah memanjang, tangga penjepit sebelah atau tangga cantilever. Kemudian ada juga tangga spiral. Nah, untuk tangga yang digunakan di hotel ini merupakan tipe tangga yang pertama, yaitu tangga bentang arah horizontal. Untuk bagian-bagian dari tangga itu sendiri, ada yang dinamakan ibu tangga, baluster, anak tangga, kemudian ada juga yang namanya bordes, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dinding geser. Dinding geser disebut juga dengan shear wall. Shear wall adalah suatu struktur balok cantilever tipis yang langsing dan juga vertikal. Gunanya yaitu untuk menahan gaya lateral. Biasanya dinding geser berbentuk segi panjang, box core suatu tangga, elevator atau shaft lainnya. Dan biasanya shear wall itu sendiri diletakkan di sekeliling lift, tangga atau shaft guna menahan beban lateral tanpa mengganggu penyusunan ruang dalam bangunan. Dan yang terakhir yaitu mengenai atap. Atap adalah bagian paling atas dari suatu bangunan yang melindungi gedung dan penghuninya secara fisik maupun metafisik. Dan tipe atap yang digunakan pada Hotel Mercure ini yaitu tipe atap dak atau jok. Oke, saya Riki Mitra Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur bagian bawah pada Hotel Mercure Makassar.
Jadi struktur bawah merupakan seluruh bagian struktur gedung maupun bangunan yang berada di bawah permukaan tanah. Jadi apapun itu jika letaknya di bawah permukaan tanah maka dinamakan struktur bawah. Struktur bawah sendiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah sistem struktur. Struktur bawah memikul beban-beban dari struktur di atasnya sehingga struktur bawah tidak boleh runtuh terlebih dahulu dari struktur atas. Adapun yang termasuk jenis struktur bawah yaitu ada galian tanah, struktur basement, dan terakhir ada pondasi. Untuk galian tanah sendiri, galian-galian harus dilakukan menurut ukuran dalam, lebar, dan sesuai dengan pel-pel yang tercantum pada gambar. Semua berkas pondasi lama, akar pohon yang terdapat pada bagian tanah harus dibongkar dan dibersihkan serta dibuang. Jadi pekerjaan galian pondasi harus menjaga agar lubang galian tersebut bebas dari longsoran tanah dari kiri maupun kanan, sehingga pekerjaan pondasi dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengisian kembali dengan tanah bekas galian dilakukan selapis demi selapis, disiram air secukupnya dan ditumbuk sampai padat. Yang kedua adalah struktur basement. Jadi di Hotel Mercure sendiri menggunakan semi basement yang termasuk juga struktur basement. Untuk konstruksi basement merupakan solusi yang ekonomis guna mengatasi keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung. Tapi sebagai struktur bawah tanah, desain maupun pelaksanaan konstruksi basement perlu dilakukan dengan memperhitungkan banyak hal. Di samping aspek teknis dari basement itu sendiri, tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan. Untuk pekerjaan pada konstruksi basement akan sangat mempengaruhi umur dari basement tersebut. Jadi beberapa masalah yang timbul pada pelaksanaan pembuatan galian basement seperti penurunan permukaan tanah di sekitar galian yang dapat menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan dekat galian dan retaknya saluran dan sarana yang lain. Salah satu penyebab adalah penurunan permukaan air tanah di sekitar galian akibat pemompaan selama konstruksi. Untuk mencegah masalah yang timbul, maka metode dewatering sangat mendukung. Yang selanjutnya adalah pondasi. Jadi pondasi merupakan bagian terbawah struktur bawah dari suatu konstruksi, baik itu gedung, jembatan, jalan raya maupun dinding penahan tanah dan lainnya. Jadi pondasi berfungsi untuk menahan beban vertikal maupun horizontal akibat bangunan di atasnya. Untuk perancangan struktur bawah mutlak diberlakukan sangat hati-hati, mengingat pentingnya bagian tersebut. Jika struktur bawah runtuh, maka bangunan yang kokoh di atasnya juga akan runtuh atau sia-sia. Untuk di Hotel Mercure Makassar sendiri menggunakan dua jenis pondasi. Yang pertama ada pondasi bore pile dan yang kedua ada rough pondasi. Saya di sini akan menjelaskan lebih detail mengenai pondasi bore pile. Jadi pondasi bore pile adalah suatu pondasi yang dipasang dengan cara dibor tanah dengan diameter tertentu hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan. Kemudian tulangan baja yang telah dirakit dimasukkan ke dalam lubang war tersebut dan dilanjutkan dengan pengisian agregat material beton ke dalam lubang. Jadi bore pile digunakan apabila lokasi pekerjaan memiliki sifat tanah yang kokoh dan stabil, sehingga mempunyai daya dukung besar dengan kedalaman kurang lebih 15 meter. Bore pile ini sangat cocok dipakai apabila keadaan di sekitar lokasi sudah banyak berdiri bangunan-bangunan. Untuk jenis-jenis bore pile sendiri, yang pertama ada bore pile lurus untuk tanah keras, terus ada bore pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel, terus ada bore pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium, terus ada bore pile lurus untuk tanah batu-batuan. Jadi pada Hotel Mercure sendiri menggunakan pondasi bore pile sebanyak 129 titik, di mana pondasi bore pile dimensi 800 sebanyak 71 titik dan sedangkan diameter 500 sebanyak 42 titik. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pondasi bore pile itu sendiri. Yang pertama ada kelebihan, cocok digunakan untuk lokasi yang sempit karena bore pile tunggal dapat digunakan pada pel cap atau tiang kelompok. Terus diameter dan kedalaman tiang dapat divariasikan sesuai dengan yang ditentukan. Terus pondasi bore pile dapat didirikan sebelum penyelesaian tahap selanjutnya dan mempunyai ketahanan yang tinggi
terhadap beban lateral. Terus ada proses pemasangan door pile pada tanah lempung tidak akan membuat tiang bergeser ke samping dan juga tidak akan membuat tanah bergelombang. Terus ada kelemahan dari pondasi bor pile. Yang pertama, ada keadaan cuaca yang kurang mendukung dapat mempersulit pengobaran dan pengecoran. Terus pembesaran ujung bawah tiang tidak dapat dilakukan untuk tanah berpasir, dapat menimbulkan tanah runtuh, maka diperlukan pemasangan casing untuk mencegah kelongsoran. Untuk metode pelaksanaannya secara umum, tahapan pekerjaan pondasi bor pile antara lain ada persiapan lokasi, terus ada memasang stand pipe. Stand pipe dipasang dengan ketentuan bahwa pusat dari stand pipe harus berada pada titik as bangunan pondasi yang telah disurvei terlebih dahulu. Terus ada pembuatan drainase dan kolam air. Jadi di sini kolam air berfungsi untuk penampungan air bersih yang digunakan untuk pekerjaan pengobaran sekaligus untuk tempat penampungan air bercampur. Terus yang keempat ada setting mesin bor. Selanjutnya ada proses pengoboran atau draining work. Terus ada instalasi tulangan dan pipe trim. Terus yang ketujuh ada pengecoran material beton, dan terakhir ada penutupan kembali. Pondasi selanjutnya yang digunakan pada Hotel Mercure Makassar ada ras pondasi. Jadi bisa disebut dengan pondasi rakit. Salah satu jenis pondasi dangkal berbentuk seperti rakit yang terbuat dari plat beton bertulang. Pondasi rakit ini biasa menjadi pilihan apabila daya dukung tanah rendah atau kecil, sehingga memungkinkan membuat bangunan konstruksi yang besar di atasnya. Jadi pondasi rakit atau pondasi ras biasanya digunakan pada bangunan yang mempunyai basement seperti pada Hotel Mercure Makassar, karena akan mengurangi beresiko dari momen guling pada bangunan gedung bertingkat. Semakin tinggi suatu bangunan, maka semakin besar momen guling yang terjadi, sehingga untuk mengimbanginya didesain menggunakan lantai basement atau pondasi dalam. Pondasi rakit ini juga bisa kita temui sebagai pondasi yang digunakan untuk menopang tangki-tangki besar perusahaan atau bangunan bertingkat hingga 10 lantai. Terus ada langkah-langkah dalam pembuatan pondasi rakit ini. Yang pertama ada galian basement, sekaligus digunakan sebagai galian untuk pondasi rakit, sehingga elevasi galian mengikuti elevasi yang telah ditentukan konsultan dengan nilai CBR minimal 50%. Terus selanjutnya ada membuat lantai kerja. Terus yang ketiga ada membuat dan merakit pembesian sesuai dengan gambar kerja. Terus yang keempat ada pembuatan bekisting dengan pasangan batako sebagai dinding basement. Terus yang kelima ada memasang pembesian dengan sistem plat 2 arah. Terus ada memasang pembesian untuk tulangan kolom dan dinding basement. Selanjutnya ada penyemprotan obat anti rayap. Kedelapan ada pengecekan pembesian sebelum pengecoran. Dan terakhir ada pengecoran tiap-tiap bagian pondasi. Adapun kelebihan pondasi rakit selain ekonomis dari segi biaya dan efektif, dari segi waktu pelaksanaan juga pondasi rakit juga sangat aman dari segi teknis, yaitu apabila terjadi penurunan tanah maka seluruh pondasi akan turun bersama-sama. Karena menjadi satu kesatuan maka meminimalisir kerusakan bangunan atau minim resiko untuk membahayakan bangunan di atasnya. Berbeda dengan pondasi dalam yang cenderung dibuat seperti titik pondasi. Apabila terjadi penurunan pondasi di salah satu titik pondasi, maka akan mempengaruhi stabilitas dan bangunan di atasnya, yang tentunya apabila terjadi penyaluran beban yang tidak merata akan menyebabkan bangunan kolaps dan hancur. Namun pondasi rakit juga bisa dikombinasikan dengan pondasi dalam apabila daya dukung tanah keras berada pada kedalaman yang jauh. Seperti pada Hotel Mercure Makassar ini. Di hotel ini menggabungkan antara pondasi dalam dan pondasi raf. Terus tentunya pondasi ini akan sangat aman, tapi perlu dipertimbangkan dari segi ekonomisnya juga. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan
presentasi dari teman saya. Nama saya Fatur Ramansa dengan NIM 4121812442. Saya akan membawakan bab 6, yaitu transportasi vertikal dan HVAC. Oke, yang pertama adalah transportasi vertikal. Transportasi vertikal pada bangunan atau gedung adalah suatu utilitas yang berfungsi sebagai lalu lintas para pengguna di dalamnya untuk berpindah dari lantai satu ke lantai lainnya dengan tujuan untuk efisiensi waktu, tenaga, keamanan, dan kesehatan. Transportasi vertikal sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah tangga biasa, kemudian ada lift, kemudian ada eskalator. Pada proyek Mercure Makassar ini hanya menggunakan 2 jenis transportasi vertikal. Yang pertama adalah tangga biasa, kemudian ada lift. Oke, lanjut ke penjelasan. Tangga biasa ada 2 jenis permanensinya. Tangga bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tangga permanen dan tangga non permanen. Tangga permanen sendiri digunakan untuk menghubungkan 2 bidang horizontal pada bangunan atau lantai bangunan yang berbeda. Kemudian konstruksi tangga dibuat dengan berbagai macam material. Contohnya adalah kayu, baja, beton, batu bata. Sedangkan bagian-bagiannya sendiri ada ibu tangga, anak tangga, railing, bordes, dan baluster. Lanjut ke lift. Lift juga sering disebut juga elevator. Sama, digunakan untuk transportasi vertikal. Biasa digunakan pada bangunan high-rise building. Lift memiliki bentuk berupa tabung yang dapat mengangkut penumpang bergerak dari atas ke bawah ataupun sebaliknya dari bawah ke atas. Untuk bagian-bagian lift sendiri terdiri dari kereta atau elevator car, kabel, mesin, elevator, alat pengontrol, beban pengimbang, rel guide, ruang mesin, dan pit lift, sumur penahan. Kemudian lanjut ke eskalator. Eskalator adalah transportasi vertikal untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak dari atas ke bawah ataupun mengikuti jalur rel yang digerakkan oleh motor. Eskalator dibangun dari beberapa bagian, yakni kerangka penyangga, gigi penggerak, anak tangga, trek, alat-alat pengontrol, rem darurat, balustrade atau pagar, dan pegangan tangan atau handrail. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat gambar kerja yang diberi note. Saya ulangi, di Hotel Mercure Makassar hanya menggunakan 2 jenis transportasi vertikal. Yang pertama adalah tangga biasa, kemudian yang kedua adalah lift. Yang pertama, yang saya beri not merah pada kotak gambar kerja itu merupakan titik-titik tangga biasa. Kemudian yang saya beri not biru itu adalah titik transportasi vertikal lift. Untuk gambarnya sendiri, ini adalah gambar lantai dasar. Kemudian lanjut, di sini ada detail denah tangga, salah satu dari titik tadi. Di sini ada 29 anak tangga dengan lebar kurang lebih 1470. Kemudian di sini juga ada gambar kerja dari tangga di ruang lounge
berbentuk oval, menghubungkan dari FFL atau floor finish level 000 sampai dengan floor finish level 5000 atau 5 meter. Dengan jumlah anak tangga adalah 27 dengan lebar 2 meter. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini juga terdapat potongan tangga. Saya jelaskan sedikit di sini. Untuk yang mendatar adalah 300 atau 30 cm, kemudian untuk yang naik ke atas adalah 167 cm. Untuk pembesiannya menggunakan besi ulir 16 dengan jarak 150 mili, kemudian tulang yang tadi adalah tulangan atas, kemudian tulangan bawah menggunakan besi ulir 16 dengan jarak 150. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, ada syarat-syarat pembuatan tangga. Panjang pijakan datar antrit berkisar 20 cm sampai dengan 30 cm supaya sesuai dengan langkah kaki. Kemudian tinggi pijakan atau uptrit berkisar dari 15 cm sampai 20 cm supaya saat menaiki anak tangga tidak terlalu capek, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Kemudian sudut kemiringan tangga berkisar 25 derajat sampai 40 derajat agar tidak terlalu curam. Syarat kenyamanan langkah tangga 58 cm sampai dengan 63 cm. Kemudian di sini lanjut ke pembahasan lift. Di sini terdapat gambar kerja dari core lift. Ada layut balok atau layut balok separator. Dengan lebar 2150 cm atau 2 meter 150 2 meter 15 cm, kemudian kali 2350 mili. Di sini menggunakan dinding 200 kali 400 dengan lantai PSM 3 meter 800. Kemudian ada syarat-syarat pembuatan lift. Yang pertama adalah minimal tersedia 1 buah lift untuk bangunan melebihi 3 lantai. Jarak ke area lift maksimal 45 meter. Lobby lift cukup luas dan berdekatan dengan tangga. Sebuah lift hanya melayani maksimal 15 lantai agar waktu tunggu tidak terlalu lama. Kemudian ada juga tersedia express lift untuk bangunan melebihi 15 lantai. Sistemnya adalah zona lift. Express lift membypass lantai-lantai bawah dan langsung berhenti di lantai 16, 17, 18 dan seterusnya. Tersedia sky lobby untuk setiap kelipatan 20 sampai 25 lantai. Sky lobby adalah lantai lobby di mana orang turun dari lift express dan berpindah ke lift lokal yang berhenti pada tiap lantai di atasnya. Dengan demikian kebutuhan ruang core sublift bisa tetap. Kemudian lanjut ke HVAC. HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning. HVAC adalah singkatan dari Heat,
heating, ventilation and air conditioning yang umumnya terkait dengan pemanasan dan pendingin industri. HVAC adalah sistem atau mesin yang melakukan 3 fungsi utama dengan 3 saluran terpisah, yaitu pemanasan, pendinginan, dan ventilasi udara. Umumnya digunakan untuk bangunan komersial atau industri. Di Indonesia, HVAC berkontribusi sekitar 47% hingga 60% dari total konsumsi energi bangunan. Gabungan pencahayaan buatan dan beban steker berkontribusi sebesar 15% hingga 25% dari total konsumsi. Heating atau pemanas mengacu pada proses penempatan pemanas yang efektif di gedung untuk meminimalkan biaya energi tetapi juga menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman. Air conditioning atau penyejuk udara mengacu pada proses di mana unit kondisi udara ditempatkan pada titik strategis dalam gedung, baik dalam bentuk terpusat atau terpisah, sehingga biaya energi dapat diminimalkan. Bersama dengan itu, yang lebih penting bahwa panas dan bangunan dilepas dengan paling efektif, paling cepat, menciptakan kondisi temperatur yang seragam. Kemudian selanjutnya ventilasi mengacu pada proses di mana udara pengap dilepas ke lingkungan. Contoh sederhana adalah dapur dan lain-lain. Kembali ke pemanas. Pemanas adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan panas atau kehangatan untuk bangunan. Hal ini dilakukan melalui pemanasan sentral. Sistem seperti ini itu terdiri dari boiler, tungku, atau pompa kalor untuk memanaskan air uap udara di lokasi pusat seperti ruang perapian di rumah atau ruang mekanis di gedung besar. Kemudian AC dan refrigerasi disediakan dengan maksud untuk menghilangkan atau melepas panas. Refrigerant digunakan baik dalam sistem pompa kalor di mana kompresor digunakan untuk menggerakkan siklus pendingin termodinamik, atau dalam sistem pendingin bebas yang menggunakan pompa untuk mensirkulasi refrigerant dingin, biasanya air atau campuran glikol. Sekian presentasi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zulfikar Fadil dari kelompok 4. Di sini saya coba akan mempresentasikan tentang jaringan plumbing dan sistem elektrikal. Untuk yang pertama di sistem plumbing atau pemipaan. Di sini sistem plumbing adalah suatu pekerjaan yang meliputi sistem pembuangan limbah atau air buangan. Dalamnya ada air kotor dan air bekas. Lalu ada sistem venting, ada sistem air hujan dan penyediaan air bersih. Jadi secara sederhana, sistem plumbing dalam suatu gedung biasanya terdiri dari sistem instalasi air kotor, sistem instalasi air bekas, sistem instalasi venting, sistem penyediaan air bersih, dan juga sistem instalasi air hujan dan instalasi drain, di mana dua sistem ini masih menyangkut pembuangan air yang harus dialirkan ke dalam saluran. Lalu instalasi air kotor. Sistem instalasi air kotor atau sistem pembuangan air limbah merupakan sistem instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter, kloset, dan urinoir. Sistem instalasi ini kemudian diteruskan ke septic tank atau diolah dalam bioseptic tank atau instalasi IPAL hingga akhirnya menuju saluran kota. Selanjutnya ada instalasi air bekas. Sistem pembuangan air bekas merupakan instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter. Ada wastafel, floor drain, dan kitchen sink. Instalasi air bekas pada umumnya memiliki instalasi tersendiri yang berbeda dengan instalasi air kotor. Pada gedung-gedung yang lebih besar, misalnya mall, instalasi yang berasal dari kitchen dipisahkan dan mempunyai instalasi sendiri.
yang kemudian dialirkan hingga ke grease trap. Sistem air bekas juga biasanya dialirkan ke sistem pengolahan air limbah atau IPAL. Atau ada juga yang langsung dialirkan ke saluran kota, itu pun jika tidak membahayakan. Lalu sistem venting. Sistem venting merupakan sistem instalasi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa air limbah atau air buangan, dalam air kotor, air bekas, dan air hujan. Di antara tujuan pemasangan sistem venting adalah untuk menjaga sekat air dari efek sipon atau tekanan. Karena efek sipon timbul apabila seluruh perangkat dan pipa pembuangan terisi air buangan pada akhir proses pembuangan mengakibatkan sekat air itu ikut mengalir. Menjaga aliran air yang lancar di dalam pipa pembuangan. Yang terakhir, memungkinkan adanya sirkulasi udara di dalam semua jaringan pipa pembuangan. Lalu sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih meliputi penyediaan air bersih itu sendiri, juga proses pendistribusiannya. Sistem ini menyangkut sumber air bersih, sistem penampungan air, lalu ada pompa transfer dan proses distribusi. Sumber air bersih biasanya didapat dari PDAM atau berasal dari deep well. Sistem penampungan air dibedakan menjadi dua bagian, yaitu raw water tank dan clean water tank. Sumber air bersih yang berasal dari PDAM langsung dialirkan ke clean water tank, sedang yang berasal dari deep well dimasukkan ke dalam raw water tank. Air yang berada di raw water tank biasanya ditreatment dahulu di instalasi water treatment plant dan selanjutnya dialirkan ke clean water tank. Air yang berada dalam bak air bersih selanjutnya dialirkan ke bak air atas atau roof tank dengan pompa transfer. Distribusi air bersih pada dua lantai teratas menggunakan package booster pump, sedang untuk lantai-lantai di bawahnya dialirkan secara gravitasi. Pada umumnya persediaan air bersih diperhitungkan untuk cadangan 1 hari pemakaian air. Selanjutnya ada sistem drain dan sistem air hujan. Para perencana suatu gedung biasanya ada yang memasukkan sistem air hujan dan sistem drain ke dalam sistem plumbing, namun ada juga yang memisahkannya dari sistem plumbing. Sistem drain biasanya dipisahkan dari sistem plumbing dan dimasukkan kepada instalasi subjek dari sistem yang perlu drain, seperti AC dan sistem sprinkler yang masuk pada sistem sprinkler itu sendiri. Karena air yang dihasilkan oleh air hujan atau drain termasuk air bersih atau tidak terkontaminasi, maka biasanya pembuangan dapat langsung dialirkan ke saluran kota. Selanjutnya ada sistem elektrikal. Pekerjaan di lingkup elektrikal terdiri dari beberapa kategori umum, yaitu yang pertama adalah pekerjaan elektrikal dengan arus kuat, dan yang kedua pekerjaan elektrikal arus lemah. Sistem elektrikal arus kuat, pekerjaan ini berkaitan dengan instalasi listrik yang mencakup panel distributor box, panel TM, dan transformer. Instalasi listrik tegangan rendah, kabel daya dan instalasi penerangan, saklar, armatur lampu penerangan, grounding elektrikal dan elektronik, serta sistem penangkal petir. Selanjutnya sistem elektrikal arus lemah, pekerjaan yang berkaitan dengan sistem seperti sistem tata surya, fire alarm, sistem data, sistem telepon, sistem MATV, dan CCTV.